Expos Insidentil PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di area terbelakang, dipersilahkan untuk berkenan maju ke depan karena sebentar lagi acara akan kami mulai. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk berkenan maju ke depan karena sebentar lagi acara akan kami mulai. Terima kasih. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Direksi, para pemegang saham, serta seluruh tamu undangan yang pada hari ini hadir dan juga kami muliakan. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Public Expos Insidentil PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Dwi yang pada sore hari ini tentunya akan memandu jalannya acara hingga selesai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti rangkaian agenda Public Expos Insidentil yang telah dipersiapkan. Para hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan Dewan Direksi dan Komisaris yang hari ini hadir pada Public Expos. Yang terhormat, Bapak Saripudin selaku Komisaris Utama PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Silakan Bapak untuk menyapa audiens. Selanjutnya yang kami hormati, Bapak Cahyana Ahmad Jayadi selaku Komisaris Independen PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk.
Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Dan yang kami hormati tentunya Bapak dan Ibu Direksi, para pemegang saham, serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Dan mohon maaf, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni pemaparan utama dalam Public Expose kali ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan pemaparan. Kepada Bapak Muhammad Arif kami persilahkan. Tes. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Komisaris, Dewan Direksi, tim dari INET dan juga para pemegang saham yang hadir pada siang hari ini di Langham Hotel Jakarta. Izinkan saya Muhammad Arif ingin menyampaikan update tentang acara hari ini, Public Expose Insidentil PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau biasa kita kenal sebagai INET. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, alhamdulillah kita juga sudah mensubmit kinerja kita di Q3 dan juga kalau ikutin perkembangan dari pergerakan harga saham kita beberapa minggu terakhir, sebulan terakhir, menunjukkan hasil dan tren yang sangat positif, itu juga berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan tentunya tepuk tangan untuk semua. Saya akan mengupdate perkembangan tentang beberapa hal, baik itu yang sudah terjadi maupun apa yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Next. Oke. Bapak Ibu sekalian, sekilas perjalanan dari PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET, kita hadir tahun 2016 fokus pada bisnis B2B di industri telekomunikasi yaitu backbone fiber optic dan infrastruktur digital di Indonesia. 2017 kita mulai beroperasi dengan kurang lebih sudah meng-hire 30 customer ISP di Indonesia dengan beberapa POP yang kita bangun di Jakarta dan Bali ketika itu. 2018 sampai 2021 kita mengekspansi beberapa POP kita di beberapa kota besar di Pulau Jawa, Surabaya, Yogyakarta, dan sudah bisa mengumpulkan sekitar 158 ISP ketika itu. Ketika itu jumlah ISP belum sebanyak sekarang Bapak Ibu sekalian, baru hanya sekitar 600. Tahun 2022 kita sudah proses untuk IPO ketika itu karena kita sadar kebutuhan akan infrastruktur digital di Indonesia memang semakin besar ke depannya. Kita melihat banyak potensi dan peluang bagaimana INET ingin menghadirkan menjadi perusahaan infrastruktur digital terbaik di Indonesia. 2023 bulan Juli tepatnya kita berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun itu kita buka di harga 100 dengan penerbitan juga di Waran seri 1. Tahun 2025 sekarang nanti akan saya jelaskan dan sudah yang terjadi kita juga saat ini sudah ada IRU Jakarta Batam Singapura submarine cable sepanjang 1.200 km yang insya Allah akan selesai di Q1 tahun 2026 dan langsung beroperasi. Saat ini kita masih tahap persiapan dan beberapa langkah yang akan saya jelaskan kemudian sebenarnya udah beberapa hal sudah kita jelaskan di keterbukaan informasi. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan lebih detail lagi pada kesempatan pada siang hari ini. Next. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan bisnis ekosistem di bawah INET sendiri. Yang pertama ada Data Prima Solusindo, kita biasa kenal di internal dengan sebutan Data Prime, bergerak di Managed Service dan Enterprise Solution. Jadi Data Prime punya ISP juga sebenarnya, tapi segmentasi marketnya lebih ke arah government dan juga Enterprise Solution atau perusahaan. Berikutnya kita ada Pusat Fiber Indonesia.
Ini anak perusahaan yang kita pakai untuk kerjasama submarine cable Jakarta-Singapura dan juga NAP, Network Access Provider, yaitu jaringan dari Indonesia ke luar negeri, jadi jaringan internasional atau IP Transit, dan juga Metro E seperti contoh DC-to-DC, data center, dan beberapa layanan lainnya, termasuk juga backbone di domestik Indonesia. Selanjutnya kita punya PT Inter Anak Bangsa, bergerak di infrastruktur managed service. PT ini sudah mendapatkan kontrak dari salah satu pemain ternama juga pada saat ini untuk menggelar sekitar 2 juta home pass dalam 3 tahun ke depan. Kita udah secure kontraknya, kita pakai PT Inter Anak Bangsa untuk menjadi kontraktor dan juga nanti network maintenance di mungkin Bapak Ibu sekalian di WiFi, di anak perusahaan WiFi di IJE. Terus yang terakhir kita juga baru mengakuisisi PT Garuda Prima Internet Indo. Ini ISP asal Bali yang memang nanti akan kita proyekkan bergerak untuk menggelar infrastruktur internet di Bali. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar juga tentang beberapa plan di red issue kita di mana Inet akan banyak ekspansi di Bali dan juga di Pulau Lombok melalui anak perusahaan kita PT Garuda Prima Internet Indo yang memang sudah kita persiapkan untuk mendukung unit usaha tersebut. Selebihnya di induknya sendiri seperti Bapak Ibu tadi sampaikan, kita punya data center interkoneksi, SD-WAN, colocation, multi-port dan juga layanan lainnya. Next saja. Berikut merupakan direktur komisaris Inet sendiri. Saya Muhammad Arif, CEO dan Presiden Direktur. Ada Willy Unsulangi, saat ini lagi ada tugas di Bali karena ada pertemuan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada Pak Saripudin, Presiden Komisaris kita, dan juga Pak Cahyana Majayadi, Independent Commissioner, dan juga Pak Tongam yang kebetulan hari ini juga berhalangan hadir di tengah-tengah kita. Next. Oke, jadi kalau dibilang strategi coverage-nya Inet, kita emang dibangun untuk bertujuan melayani infrastruktur secara nasional ya. Jadi bukan hanya terbatas Jakarta, Bali, dan Surabaya, tapi ke depan kita juga ingin menggelar sebenarnya lebih banyak lagi coverage fiber optik di Indonesia. Dengan apa? Ya tadi, makanya kita punya submarine cable, kita juga mau menggelar FTTH network yang memang udah kita rencanakan di tahun 2026 ini, dan kita juga yang lagi kita sedang matangkan adalah data center interconnect. Karena kita sama-sama tahu kebutuhan data semakin besar di Indonesia, banyak data center yang hadir di Indonesia, data center asing maupun data center nasional yang lokal, ini sedang kita galakan. Sekarang kita udah ada 19 data center yang sudah terkoneksi, ini kita masih tingkatkan terus. Di tahun depan kita pengennya sampai lebih dari 30 center yang memang sudah terkoneksi dengan jaringannya Inet sendiri. Kita juga udah proven partner, kita bisa dibilang sudah lebih dari 250 lebih ISP Indonesia yang bergabung menjadi customernya Inet. Kita juga beberapa punya segmen government, BUMN tadi melalui anak usaha kita di Data Prima, dan juga melalui PFB kita juga sudah dengan beberapa international partner seperti PCW dan lain-lainnya. Next. Jadi kalau dibilang growth-nya, kalau dibilang global market ini lumayan besar ya. Jadi approximately sekitar pertumbuhan dari di global sekitar 3,12 billion US dollar tahun 2025 dan ke depan bisa mencapai 118,6 billion sampai 2025. Ini CAGR-nya sekitar 14,3%. Terus kalau dia bilang buat backbone fiber optik based on GPON yang SGPON. Jadi kalau teman-teman tahu nanti juga ada berhubungan dengan apa yang kita kembangkan di Bali dan Lombok. Saat ini sedang migrasi besar-besaran sebenarnya even di China dan beberapa negara lainnya. Kita sama-sama tahu namanya GPON, teknologi yang sekarang ada untuk FTTH ini udah berapa tahun. Sedangkan kebutuhan data semakin besar ke depannya. Jadi seperti di China sendiri sekarang sudah ramai-ramai untuk migrasi dari layanan GPON ke XGPON sehingga punya kapasitas yang lebih besar lagi. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian paling di rumah 100, 200, 300 mega lah udah paling besar sekali, nanti ketika dengan XGPON ini bisa mencapai 2 gigabit per second. Nanti saya jelaskan di plan kita selanjutnya. Dan kalau dibilang market potensial fiber broadband juga masih besar sekali. Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini sekarang masih sekitar di bawah 20%.
kurang lebih sekitar 15-30% market yang sudah tergrab oleh jaringan FTTH atau broadband internet. Jadi bisa dibilang dari 80 juta rumah tinggal yang ada di Indonesia baru di bawah 15 juta ya, kurang lebih sekitar 12 juta yang baru terkoneksi dengan layanan fiber to the home atau broadband. Nah ini menurut saya juga salah satu yang memang jadi potensial market ke depannya di Indonesia. Next. Bicara tentang tadi market, kalau dibandingkan Indonesia dengan negara lainnya di ASEAN aja, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kita tuh masih 15% penetrasi tadi ya broadband. Sedangkan negara-negara lain, Malaysia 45%, Singapura udah nggak usah ditanya ya 60%, Thailand 59%, even Filipina yang juga punya topologi kepulauan sebenarnya sudah lumayan bagus 55%. Jadi Indonesia ini masih banyak tertinggal, sehingga ya sebenarnya ini mendatangkan sebuah opportunity sih buat kita semua. Termasuk dari INET sendiri yang masih menatap jauh, kita masih dalam negara yang berkembang. Jadi masih banyak yang bisa dikembangkan sebenarnya di Indonesia, termasuk jaringan-jaringan infrastruktur fiber optik dan backbone. Kalau lihat dari kecepatan internet di ASEAN, mungkin Bapak Ibu udah sering baca ya, kita kecepatan internet masih sekitar 30 megabit per second. Bahkan kita nomor 9 dari 10 negara di ASEAN. Ini tentunya kurang baik ya tentunya untuk ke depan perkembangan bagaimana kita dengan tren yang semakin kebutuhan data yang makin besar, kita nggak akan cukup lagi dengan 30 megabit per second, dan ini tentunya menjadi datangan sebuah peluang ke depan untuk dunia connectivity ke depannya. Seperti saya sampaikan tadi, ke depan penggunaan data ini makin besar. Kalau tadi saya baca-baca sedikit dari data beberapa research dari Ericsson sendiri, pertumbuhan setiap tahun itu akan kebutuhan data itu sekitar 17% per tahun. Dan ini akan semakin meningkat sampai tahun 2030 yang dikatakan adalah disruption of AI di dunia. Jadi seperti kita udah pakai sekarang ChatGPT, kita pakai cloud services, kita sekarang pakai video streaming, sekarang masih 4K, nanti mungkin 8K, nggak tahu ke depan mungkin 16K, lebih besar lagi. Ini akan membutuhkan kebutuhan data yang makin besar lagi ke depannya. Dan tentunya demand ini harus selaras dengan pertumbuhan infrastruktur digital yang ada. Sekarang INET sendiri yang untuk kabel laut punya perangkat 20 terabyte. Saya bilang ketika perangkat kita akan hidup di Q1 nanti, ini salah satu jaringan yang salah satu yang terbesar untuk internasional yang ada di Indonesia. Tapi kita bicara 2026, saya enggak ya, mungkin 2030 akan beda lagi ketika memang kebutuhan akan makin luar biasa lagi. Jadi saya rasa di Indonesia ini dengan tren yang masyarakat yang banyak, tren dunia yang memang akan lebih besar lagi tentang pertumbuhan dunia telekomunikasi, saya rasa INET dalam hal ini selaras dengan perkembangan tren positif dari industri digital di dunia dan maupun di Indonesia. Next. Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan di depan, next saja. Sudah kita submit juga kemarin minggu lalu financial performance Q3 dari INET sendiri. Dari aset kita meningkat lumayan cukup besar, hampir 2 kali lipat. 2024 kita sekitar 229 miliar rupiah, sekarang sekitar 454 miliar rupiah. Angka ini karena memang banyak jaringan-jaringan kita yang kemarin di awal tahun sudah dapat diselesaikan, sudah dapat di BA ke kita, sehingga sudah dapat kita bukan menjadi aset. Liability kita juga meningkat sangat jauh. Tadi bulan tahun 2024 13 miliar, sekarang 93,07 miliar rupiah. Next. Debt to equity ratio kita juga meningkat 0,26 kali, dan juga next saja, dan debt to asset ratio kita 0,2 kali pada September tahun 2025. Next. Revenue kita ini yang sudah kita submit dan juga hasil yang alhamdulillah menggembirakan. Dari tahun lalu September tahun 2024 revenue kita 23,28 miliar. Pada tahun ini per September kita sudah bisa membukukan revenue sekitar 68,6 miliar rupiah. Dengan gross profit 32,42 dan net profit margin kita 19,37 miliar rupiah per September tahun 2025. Tentunya per Desember angka ini akan
naik lagi, nanti akan kita sampaikan pada laporan Q4 pada tahun 2025. Kita juga ke depan tetap menatap akan lebih tinggi lagi, tentunya dengan kehadiran kabel laut kita nanti di Q1 tahun 2026. Ini merupakan salah satu revenue generator kita yang memang sudah kita proyeksikan bakal meningkatkan pendapatan dari INET sendiri secara signifikan. Unit usaha kita udah mulai berjalan, PT IAB juga udah mulai menggelar beberapa jaringan FTTH untuk mitra kita, dan juga plan tadi kita untuk mengembangkan Bali dan Lombok yang memang saya rasa cukup agresif dengan teknologi Wi-Fi 7 yang saya rasa tentunya akan terus meningkatkan pendapatan dan revenue dari perusahaan. Next. Ini masih ada dari gross profit margin kita juga meningkat jadi 47%. Net profit margin kita meningkat dari 9% menjadi 28,24%. Dan EBITDA rasio kita tentunya naik lumayan signifikan dari 20,12% tahun 2024 menjadi 51,52%. Next saja. Oke Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui kita juga punya plan untuk beberapa corporate action yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita ada rencana right issue sebesar 3,2 triliun rupiah. Kita ada PHMTD juga targetnya 3,4 triliun. Kita juga tadi beberapa fokusnya mengembangkan jaringan FTTH di Bali dan Lombok, berikut dengan jaringan semua yang ada di dalamnya termasuk backbone di innernya dan lain-lainnya. Dan juga kita tadi sebagai modal usaha untuk penggelaran FTTH 2 juta rumah yang melalui anak usaha kita, internet anak bangsa, sebagian juga untuk menyelesaikan progres submarine cable kita yang memang akan selesai pada tahun 2026 di Q1. Next. Kita akan issue share sebesar 12,8 miliar share baru dengan 57,4% net capitalnya. Exercise-nya 3/4 dengan harga per share Rp250 dan potensial delusinya sekitar 57,14%. Next. Tentunya kita juga tetap mengeluarkan waran seri 2. Waran rasio 50 new share, generate 9 waran. Exercise window-nya dari bulan Juni 2026 sampai bulan Juni 2028, kurang lebih 2 tahun. Exercise price-nya sekitar Rp300 per share. Potensial profit-nya ketika kalau memang terserap semua sekitar 691,2 miliar rupiah ketika warannya fully exercise. Next. Ini kurang lebih tadi penggunaan dananya yang udah saya sampaikan di depan. 2,8 triliun untuk pengembangan 2 juta FTTH connection Wi-Fi 7 di Bali dan Lombok. Jadi kalau kita lihat dari data BPS, Bali dan Lombok ini ada sekitar 2,2 juta rumah ya. Tapi kita ambil angka 2 juta saja karena mungkin 200.000 nih daerah-daerah yang tidak terjangkau dan atau di kepulauan yang memang kita tidak akan gelar. Kita fokus di mainland dari Bali dan mainland di NTB-nya ya, di Nusa Tenggara, di Pulau Lomboknya. Jadi kita prediksi sekitar 2 juta. Kita rencananya akan gelar semua, kita juga udah sempat launching di bulan lalu dengan dihadiri Pak Gubernur juga. Kita menyampaikan kita akan menyediakan juga bentuk kepedulian kita juga CSR kita menyediakan jaringan untuk sekolah-sekolah yang ada di Bali ya. Sekitar 250-an SMA sementara ini dan akan berlanjut mungkin pada tingkat SMP dan juga SD negeri di Pulau Bali dengan teknologi Wi-Fi 7. 213 miliar rupiah menyelesaikan submarine cable kita untuk menyelesaikan pembayaran karena sekarang masih dalam proses payment. 135 miliar rupiah tadi untuk modal kerja FTTH di Pulau Jawa sekitar 2 juta rumah, sisanya untuk working capital dan operational growth ya. Nah kenapa sih kita pakai Wi-Fi 7 mungkin saya jelaskan sedikit. Sebenarnya kalau yang Bapak Ibu sekalian sekarang sudah nikmatin ini dengan kecepatan rata-rata 100-200 mega, ini masih dengan Wi-Fi 5 ya. Nah kita INET pengen hadir menjadi sebuah teknologi yang berbeda aja. Kalau kita gelar
terus kita pakai teknologi yang sama dengan yang lainnya, rasanya kita akan hanya bertempur di harga aja. Oleh karena itu kemarin manajemen dan juga shareholder memutuskan kita untuk langsung melompat pada teknologi Wi-Fi 7. Bisa dikatakan di Indonesia ini saat ini belum ada yang pakai Wi-Fi 7, baru kita aja. Per hari ini kemarin saya di-update, tadi baru di-update juga, kita sudah mulai pengiriman sekitar 10.000 dulu pertamanya untuk di daerah, kita akan mulai prototyping di Raden Pasar dan sekitarnya dulu dengan perangkat yang paling baru. Bahkan di dunia pun Wi-Fi 7 juga masih baru. Di Indonesia ini pertama kalinya kita yang mengimplementasikan di Pulau Bali. Harusnya bulan Januari sudah bisa mulai beroperasi dan ini kecepatannya waktu kita tes kemarin kecepatan bisa up to 2,3 giga sebenarnya waktu prototyping. Tapi secara konservatif kita akan bermain di up to 2 giga aja nanti untuk kapasitas. Dan ini rencananya kita akan jual ke masyarakat sekitar 300.000, 299.000. Kalau ditanya kok lebih mahal daripada yang udah beredar kan sekarang rata-rata 100.000 gitu ya. Jadi gini, 100.000 itu kan masih pakai Wi-Fi 5 yang kecepatan 200 mega aja. Nah ini kita udah research juga sebenarnya, kayak market di Bali kita research berapa sih sebenarnya harga rata-rata layanan broadband di Bali. Setelah kita market research rata-rata masih 200.000 lebih. Rata-rata itu dengan 200.000 lebih itu paling kecepatannya sekitar 50 mega sampai 75 mega rata-rata ya, nggak ada yang sampai 100 mega. Jadi hemat kita dengan kita menawarkan additional cost yang let's say 100.000 rupiah jadi 300.000, tapi kita menyediakan kapasitas yang beyond ya, benar-benar dasar. Jadi kita pengennya langsung meloncat lebih tinggi lagi sehingga tadi ketika ada pesaing-pesaingnya akan masuk juga akan lebih sulit ketika mau mencapai kecepatan yang sama dengan yang ini tawarkan nanti di Bali. Saat ini kita juga terus terang karena kita sudah banyak strategic partnership dengan Wi-Fi sendiri, rencananya kita akan menggandeng juga menggandeng Starlet untuk produk retail kita yang di Bali ini. Tapi semua infrastruktur akan dibangun oleh Inet, rencananya melalui anak usaha kita PT Garuda Prima Internet Indo. Karena memang itu PT lokal yang udah kita persiapkan untuk menjalankan infrastruktur di Bali dan Lombok. Kurang lebih seperti itu. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sesuai dengan right issue kita ke depannya, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara atau PT Akun sebagai pengendali dari Inet sendiri berkomitmen untuk mengambil semua right issue yang ada nanti ke depan sekitar 60,60%. Tapi jika memang sebagian tidak terserap oleh market, kita juga udah berkomitmen untuk menjadi standby buyer sehingga perseroan akan tetap mendapatkan dana utuh sebesar 3,2 triliun after right issue. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti beberapa berita terakhir tentang rencana acquisition plan dari Inet sendiri. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang masih ongoing, tapi kita belum bisa sampaikan. Baru 2 ini yang sudah CSP ya, udah kita sampaikan keterbukaan informasinya ke bursa juga ke publik. Yang pertama kita sudah sepakat untuk mengakuisisi PT Trans Hybrid Communication atau kita sebutnya THC sebesar 60%, jadi kita controlling. Jadi THC ini perusahaan asing, sebagian sahamnya dimiliki oleh Malaysia ya. Udah berdiri tahun 2006. Beberapa bisnisnya adalah IP Transit, Dedicated Internet, THX-IX, IPLC, Managed Solution dan Colocation Server dan THC Cloud. Saat ini THC ini punya jaringan yang terbesar di Kalimantan Barat, cross border ke Kuching Malaysia dan juga ke Brunei Darussalam. Dari Kuching juga ada branching langsung ke Malaysia yang pulaunya yang sebelah sini ya, yang bukan yang Pulau Kalimantan. Jadi THC ini juga sebenarnya perusahaan yang sama punya izin NAP juga dan sudah beroperasi secara internasional. Karena rencana kita juga akan mengembangkan lebih luas lagi di Kalimantan Barat, ada potensi sekitar 1 juta rumah ya di sana rencananya ke depannya. Saat ini kita sudah mulai punya jaringan di Singkawang dan juga di Kota Pontianak ya. Kita sudah membuat planning akan menggelar ke arah Ketapang dan juga di Kalimantan Barat yang bagian tengah. Dan memang ke depannya kenapa sih tadi ada Pusat Fiber Indonesia yang mempunyai jaringan submarine dari Singapura, Batam, Jakarta.
Ini ada THK juga yang punya jaringan dari Malaysia, dari Brunei, Kuching juga ke Kalimantan. Karena ke depan tadi balik lagi kebutuhan internet global ini makin luar biasa dan tentunya Inet sendiri juga akan menghilangkan dependensi pada satu point of failure yaitu di sisi barat Indonesia aja. Karena jaringan yang terhubung oleh THC ini yang dari Brunei ini mempunyai upstream yang berbeda dengan jaringan yang memang akan via Singapura. Jadi ke depan juga kita akan sambungan ini ke Pulau Jawa juga dengan submarine cable. Sehingga kita punya dua source secara internet yang berbeda, satu dari sisi barat, satu dari sisi tengah ya, ke arah internasional. Sehingga ini juga akan memperkuat tentunya jaringan dari Inet dan juga tentunya jadi lebih aman bagi sisi pelanggan ke depannya. Ini kita bicara future-nya ya dari kenapa kita mengambil Trans Hybrid Communication. Yang berikutnya, Bapak Ibu sudah tahu juga, PT Personel Alih Daya TBK atau dengan kode tiker PADA atau PADA, kita juga sudah sepakat untuk mengambil 53,57% sebagai saham pengendali juga. Jadi PADA ini sudah 17 tahun berdiri dengan main business adalah outsourcing atau managed service company. Sudah punya 80 klien dengan berbagai macam portofolio di nasional dan saat ini memanage lebih dari 36.000 orang di Indonesia dengan berbagai macam portofolio di industri dari mulai kurir, customer service, security, kebersihan dan juga industri telco sendiri karena memang rencananya pada ini juga akan kita pakai untuk tadi membantu untuk memanage backbone yang ada karena memang secara pada juga punya portofolio untuk memanage tower-tower telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan sebagainya. Lainnya tadi macam-macam di bawah, jadi sebagai manajer udah berdiri cukup lama dan udah sangat berpengalaman saya rasa. Ini juga insya Allah akan kita selesaikan dalam waktu cepat untuk kedua akuisisi yang memang sudah ongoing ini. Next. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian, saya membuka sesi tanya jawab, nanti akan dibantu MC untuk memoderatori. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu untuk Bapak Muhammad Arif. Terima kasih Bapak pemaparan materinya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu juga bisa menyebutkan namanya sebelum memberikan pertanyaan. Nantinya pertanyaan juga akan langsung dijawab oleh Bapak Muhammad Arif. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu, silakan ada yang ingin bertanya? Baik, dipersilahkan untuk Bapak. Mbak, baju warna hitam. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, selamat sore. Saya Anissa dari Bisnis Indonesia. Mbak Anissa boleh berdiri juga. Iya. Oke. Ya, saya Anissa dari Bisnis Indonesia. Mau tanya Pak, ini soal right issue Pak. Sampai saat ini kira-kira progresnya seperti apa ya Pak? Karena kan dengar-dengar belum dapat pernyataan efektif ya Pak dari OJK. Lalu dengan jadwal yang meleset ini, apakah memang Inet sudah ada jadwal terbaru untuk right issue ini? Dan kemudian dengan rencana ekspansi yang cukup masif ya Pak, selain aksi korporasi seperti right issue, mungkin apakah Inet masih akan mencari pendanaan baru lagi mungkin Pak dengan loan atau obligasi untuk tahun 2026 mendatang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak untuk langsung menjawab pertanyaannya. Mbak Anissa, saya langsung jawab aja satu persatu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini Inet dari sekian banyak corporate action yang memang sudah kita sampaikan tadi, kita memang ada selain right issue kita juga ada rencana obligasi di awal tahun 2026. Saat ini sudah dalam proses juga di OJK untuk obligasi sendiri, rencananya sebesar 1 triliun rupiah untuk obligasi. Dan kalau untuk right issue saat ini kita sudah rek 2 di OJK. Kita sudah juga menyampaikan seluruh pertanyaan dari OJK juga. Jadi kita masih menunggu update terbaru dari OJK sendiri. Tapi di sisi Inet sudah menyampaikan semua
terakhir update-nya seperti itu kurang lebih. Jadi mohon ditunggu saja mungkin ya untuk, tapi kita masih ongoing intinya untuk plan right issue dari INET sendiri. Tidak ada perubahan rencana ya kalau mengenai itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya juga? Dipersilahkan untuk berdiri lalu menyebutkan nama sebelum memberikan pertanyaannya juga. Selamat sore, nama saya Novi. Saya mau tanya, dari beberapa anak usaha INET, ada PT GPI, PFI, IAB, mana yang akan menjadi growth engine utama setelah right issue nanti? Oke, makasih Mbak Ovi. Jadi kalau dibilang dari yang ada 4 tadi anak usahanya INET sendiri, sebenarnya kalau yang akan duluan menjadi revenue generator terus terang PFI. Karena submarine cable kita yang insya Allah selesai di Q1 tahun 2026. Kurang lebih seperti itu, itu jadi revenue generator. Tapi kalau untuk right issue memang kebanyakan kita akan gelar di Bali dan Lombok. Jadi di tahun 2026 akhir ya, mungkin akan tentunya PT Garuda Prima Internetindo juga jadi salah satu motor dari revenue generator dari INET sendiri sih ke depannya gitu. Tapi yang pertama PFI dulu sih, karena PFI ini udah benar-benar solid ya, udah hampir jadi. Ini juga udah menurut saya sih udah 70% lebih lah ya kurang lebih, jadi Q1 insya Allah udah selesai langsung jadi revenue generator. Karena sebenarnya customer kita juga udah bahasnya udah pre-booking ya untuk jaringan submarine cable kita. Kayak bulan lalu kita sempat ada event di beberapa wilayah di Indonesia, itu aja dari kita udah dapat lebih dari 700 giga ya kurang lebih ya, yang udah 1,5 tera ya, udah 1,5 tera yang sudah pre-book ke jaringan kita dari total sisa kapasitas 10 tera. Karena kan kita punya 20 tera, tapi 10 tera kan sudah ada yang off take ya, dari udah ada yang kontrak, jadi tinggal punya 10 tera, dari 10 tera aja kita belum launching, udah 1,5 tera udah pre-book. Jadi emang ini yang lagi kita kejar banget untuk jadi revenue generator 2006 sebenarnya PFI dulu. Karena untuk gelar jaringan di Bali dan Lombok juga sebesar itu akan lebih take time. Mungkin untuk mencapai 2 juta rumah ini akan makan waktu 2-3 tahun untuk benar-benar menyeluruh ke depannya seperti itu. Gitu Mbak. Internet bangsa ini gini, potensi revenue-nya sekitar Rp270.000, saya nggak bakal khawatir ya, Rp270.000 dikali aja 2 juta. Jadi kita dapat kontraknya itu per home pass Rp270.000 dikali 2 juta home pass ya, 2 juta rumah lah bisa dibilang. Nah, tapi itu tidak dalam satu lokasi, tapi bertahap. Ada yang di daerah sini, jadi pindah-pindah ya. Jadi lokasinya berbeda-beda, tapi totalnya 2 juta intinya gitu. Tapi itu juga secara kontrak akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Jadi bertahap selama 2 tahun, kurang lebih kayak itu. Ya kurang lebih, dalam 2 tahun ya, tapi dalam 2 tahun, nah, kurang lebih gitu. Ya, terima kasih Mbak Fi. Baik, apakah sudah terjawab Ibu? Baik, terima kasih Bapak Muhammad Arif. Selanjutnya kita juga akan membacakan pertanyaan dari teman-teman online yang sudah ada pertanyaannya dari Bapak Daniel. Selain layanan inti saat ini, bagaimana INET merencanakan diversifikasi portofolio layanan, terutama yang bernilai tambah tinggi, seperti managed security service atau layanan cloud yang terintegrasi untuk mempertahankan pertumbuhan margin, dan apa strategi mitigasi resiko kunci perusahaan terhadap gangguan infrastruktur besar misalnya kabel laut atau ancaman keamanan cyber yang dapat mempengaruhi ketersediaan layanan kepada mitra ISP Bapak. Oke, pertanyaan cukup panjang ya. Pak Daniel ya? Betul, dari Bapak ya, Daniel. Pak Daniel di online, selamat siang Pak, saya coba jawab. Yang pertama saya coba jawab satu persatu ya. Tentang, kalau dibilang tentang bagaimana kita memitigasi resiko dari ketersediaan jaringan kita, tentunya tadi saya sampaikan juga, kita sadar dengan traffic yang sebesar ini yang akan INET handle ke depannya, kita membutuhkan banyak backup ya. Makanya tadi walaupun kita tadi sekarang kabel internasional, walaupun kita sudah ada submarine kabel yang via Jakarta Singapura, kita tadi makanya juga ada ambil yang THC karena ini 2 source yang berbeda. Karena kita sadar ke depannya traffic ini sangat besar dan kita tidak bisa dependensi pada satu jalur yang ada. Kalau di backbone lokal, kita tentunya ada kerjasama strategik dengan salah satu provider besar juga. Tapi di luar itu sebenarnya kita ada beberapa juga jaringan menggunakan kabel yang beda rute. Jadi secara event kabel laut kita yang ke Bali itu aja 2 jalur, satu lewat atas, satu lewat bagian bawah sedikit.
Jadi sebenarnya secara garis besar kita sudah merencanakan beberapa proteksi untuk mensecure jaringan-jaringan kita ke depannya. Kita sadar akan kebutuhan dan memang apa ya bahasanya ya, harapan daripada user yang sangat besar kepada kami, jadi kita harus menyediakan layanan yang maksimal. Di sisi cyber security dan lain-lainnya tentunya kita juga memasang beberapa perangkat-perangkat pendukung mengenai itu, yang kita harap juga kita juga udah melengkapi beberapa tim kita yang sangat menurut saya sangat mahir dan memang expert di industri kabel laut di Indonesia. Jadi saya rasa bukan hanya dari perangkat tapi dari SDM dan sumber daya kita juga dalam proses yang sangat baik saat ini untuk mendukung plan-plan kita masalah ketersediaan, masalah security, masalah kabel laut dan lain-lainnya. Tadi apa lagi? Oh, masalah tadi kalau kita diversifikasi masalah bisnis, saat ini terus terang Inet sebagai penyelenggara infrastruktur tetap fokus pada penyediaan jaringan infrastruktur dulu di Indonesia. Kita melihat potensi infrastruktur digital ini masih sangat besar dan kebutuhannya masih sangat potensial. Jadi kita juga melihat kita fokus infrastruktur dulu. Nanti kalau ada layanan lain seperti mungkin cloud services dan lain-lainnya, itu merupakan layanan turunan yang akan ujungnya menurut saya akan lewat dari infrastruktur sendiri. Jadi mendingan sekarang Inet tetap fokus pada infrastruktur, kemudian kita bekerja sama dengan layanan cloud atau layanan lainnya, kita bisa berpartner dan open juga untuk bermitra dengan siapapun yang menyediakan layanan tersebut. Jadi tidak harus Inet sendiri sebenarnya yang menggelar, kita bisa multi partnership dengan berbagai macam penyedia layannya. Karena ya tadi, hemat saya paling penting infrastruktur dulu, karena kalau nggak ada infrastruktur mau layanan cloud, mau layanan apapun, ya itu nggak ada gunanya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Aris atas jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Baik Bapak, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan melalui online. Ada dari Ibu Maya, apakah Pada mau diakuisisi saat ini? Oh ya, Bu Maya, seperti yang saya sampaikan tadi di slide saya terakhir, ya betul, kita sudah agree untuk mengakuisisi 53% sekian dari saham Pada dan akan menjadi pengendali ke depannya. Karena kita melihat potensi yang bisnis yang besar ya dan di Pada, dan itu juga melengkapi portofolio dari Inet sendiri gitu kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir, silakan Mbak untuk memberikan nama dan pertanyaannya. Ya, selamat sore ya Pak Arief. Saya Christine dari Sinarmas Sekuritas. Saya mau nanya di Q3 punya laporan keuangan kan muncul nih breakdown untuk pendapatan ada 2, penyedia layanan internet dan juga konstruksi. Boleh dijelaskan nggak untuk breakdown dari kedua segmen ini apa? Kalau kita lihat konstruksi kan cuma 1,5 miliar ya. Ini apakah dari FTTH atau dari submarine cable-nya? Thank you. Yang di mana nih Mbak, sorry? Dari yang catatan nomor 19, dari breakdown pendapatan neto, itu ada 2 segmen, penyedia layanan internet dan juga konstruksi. Apakah boleh tahu itu kontribusinya dari mana? Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Untuk konstruksi itu dari PT IAB tadi, yang dari Internet Anak Bangsa, itu benar, itu memang karena kontraknya juga baru kita terima sekitar 2 bulanan lalu ya, dan ini bertahap sebenarnya sifatnya. Jadi tahun 2025 ini kita baru mengerjakan sebagian saja kontrak dari IAB, jadi angkanya masih belum signifikan, karena ini kan kontraknya multi years ya, bertahap sampai 2 tahun ke depan. Jadi hemat kami sih memang kita akan ngejar di tahun 2026 ini, setelah right issue juga kita memang punya tadi modal kerja tadi untuk dapat ambil lebih banyak lagi ya untuk mengerjakan dari layanan itu. Dan untuk sisanya itu memang dari PFI dan dari DPS untuk internet sendiri. Untuk pendapatan lainnya dari PT PFI, Plot Fiber Indonesia. Karena memang kemarin kalau kita lihat di prospektus awal kita di 2023 itu kan memang kita lagi kita sedang menyelesaikan backbone kita yang sekitar Jabodetabek. Nah memang tadi saya bilang kenapa pendapatan kita juga meloncat sebenarnya karena backbone kita yang Jabodetabek ini udah selesai pembangunan kemarin di awal Januari tahun 2025. Sehingga sudah bisa kita monetize untuk revenue-nya dan lain-lain. Makanya kenapa pendapatan kita di Q3 ini udah lumayan naik lagi di tahun sebelumnya. Itu sih kurang lebih yang jadi kontributor revenue kita saat ini. Makasih. Boleh. Target revenue kita di Desember ya.
Kurang lebih ya. Kira-kira aja ya. Kalau itu saya ngintip sebentar Mbak ya. Kalau kita lihat dari pendapat kita terakhir dan nanti di Desember kurang lebih seratusan miliar ya Mbak, kurang lebih untuk ending di 31 Desember tahun 2025 kurang lebih. Nanti akan kita sampaikan di Januari ya untuk pelaporan Q4 pada tahun ini. Terima kasih. Baik, apakah sudah terjawab Mbak? Oke, terima kasih Bapak Arief atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir Bapak dari Bapak Daniel kembali. Saat ini apakah KUM.RI diundur jadi kapan Bapak? Ini pertanyaan yang luar biasa ya, bahkan yang japri di IG saya juga setiap hari 100 ada kali. Jadi seperti sampaikan saat ini kita balik lagi kita memang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari OJK, kita udah REK 2 juga. Dan tentunya kita menunggu update terbaru dari OJK mengenai hal ini. Tapi di sisi INET sendiri saat ini saya sampaikan kembali sudah menyelesaikan seluruh pertanyaan dan sudah menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh OJK terakhir ya kurang lebih. Jadi kita menunggu dari teman-teman OJK untuk mengupdate kembali kepada INET. Ya, dari sisi kita yang pasti tidak ada perubahan planning mengenai right issue ini, tidak ada perubahan komitmen juga dari pengendali. Tetap saya sampaikan PT Akun juga akan tetap berkomitmen seperti yang saya sampaikan di slide saya. Kira-kira gitu sih. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak Arief. Baik, selanjutnya sepertinya sudah selesai materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Arief atas pemaparan materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara Public Expose Incidental PT Sinergi Inti Andalan Prima TBK pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir pada hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Dewan Direksi. Atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu, partisipasinya. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kita semua. Akhir kata, selamat siang dan selamat jumpa pada kesempatan berikutnya. Adalah sesi foto bersama, dipersilakan untuk didokumentasikan.